Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadila Maulana dari kelas TIP 4 angkatan tahun 2025 dengan dosen pembimbing yaitu Bu Yati Nurhayati, Fiskom Info. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hedge yaitu manajemen hutang piutang. Nah, untuk latar belakang sendiri itu pengembangan ini betul untuk sistem pengelolaan piutang konvensional gitu menjadi digital dan terstruktur. Nah, interaksi manual ataupun secara verbal sering menimbulkan data-data yang tidak teratur. Nah, Hagget ini solusi digital bagi para agen jual untuk mengelola ekosistem hutang dari pendataan dan monitoring pembayarannya itu sendiri. Nah, sistem ini juga fokus pada fleksibilitas transaksi dan juga dibangun dengan arsitektur database yang juga dinormalisasi INF untuk menjamin integritas data itu. Eh, Kemudian itu memastikan untuk aliran simpan. Untuk HES ini menjadikan rekapitulasi utang dan piutang utang secara otomatis dan juga akurat meningkatkan efisiensi manajemen keuangan bisnisnya. Untuk ringkasnya tiga yaitu pusat data, media operasional dan juga laporan otomatis. Nah, ini adalah diagram motifnya. Nah, untuk diagram motif ini ada interaksi identitas yang pertama adalah program, yang lainnya adalah sebagai objek yaitu pengutangnya itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada penjual, operator utama itu mengelola data master ataupun data transaksi. Nah, untuk inputnya itu data master, pelanggan juga transaksi utang. Nah, untuk outputnya itu laporan pengelolaan utang yang terintegrasi. Nah, di sini ada di ekonominya yaitu nah, nah, bisa dilihat di sini ada di ekonominya. Nah, di sini ada identitas yaitu ada pelanggan dan juga penjualnya itu sendiri. Nah, untuk pelanggan ini ada sebagai pengunjung ataupun membayar dan penjualnya itu sebagai admin ataupun tokonya. Jadi sini ada ada 6 ataupun database itu sendiri. Nah, untuk yaitu di sini ada tabel program, barang, pengajuan, gitu, pengajuan, hutang, dan juga pembayaran. Nah, untuk interaksi yang pertama, interaksi 1 sampai 3 itu hak akses dan juga masa data. Nah, di sini tuh ada namanya registrasi, login, dan juga follow barang. Nah, untuk kedua itu tuh pelanggan melakukan registrasi dan juga login untuk menyimpan dan mencocokkan data di tabel pelanggannya itu sendiri. Nah, untuk penjual itu melakukan login dan mengatur yaitu stok serta harga buku dalam tabel barang. Nah, untuk yang keempat ini ada pengajuan hutangnya ataupun untuk menghutangnya. Nah, proses sampai yaitu untuk situs hutang itu sendiri. Nah, yang untuk itu untuk memeriksa pengajuan gitu. Jika disetujui, sistem otomatis akan memotong stok di tabel barang dan memberikan nota ke tabel hutang. Jika ditolak, status pembatalan dikirim ke pelanggan. Nah, untuk itu proses 6 dan juga 7 yaitu cicilan juga laporan. Nah, untuk yang terakhir yaitu pelunasan yaitu pelanggan membayar cicilan. Data masuk ke tabel, terus pembayaran, itu status di tabel hutang, otomatis, terupdate ataupun berlulasnya. Nah, untuk ke itu cetak laporan sistem itu tuh bakal data dari satu transaksi untuk menunjukkan rekapitulasi hutang piutang kepada si penjual itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya itu meninggal gambarnya. Yang hasilnya yaitu adalah level 2 ataupun paslon 8. Nah, untuk itu pasti ngikutin dulu kredensial yaitu user dan juga passwordnya yang sudah tadi dibuat gitu pada registrasi. Nah, begitu juga penjual. Nah, eh, itu diverifikasi gitu. Apakah itu bakal diverifikasi di data akun. Nah, kalau penjual itu bakal langsung. Nah, kalau misalnya jangan itu bakal dicek dulu siapa sih datanya yang login gitu. Nah, sesuai verifikasi itu ada hak akses dan juga kalau misalnya tangan itu dapat akses yaitu ada dan juga pelunasannya. Nah, untuk
dari ya. Nah, menurut dari yang itu alat pertamanya itu si ada tuh memang tambahin dulu barang yang mau ditambahin ke stoknya ke barang gagal atau dagangannya. Nah, selanjutnya yaitu si Anda atau penjual bisa juga mengubah barangnya apabila ngambil barang apakah stoknya sudah habis ataupun masih ada. Yang ketiga adalah habis barang. Nah, habis barang ini biasanya stoknya sudah habis ataupun tidak akan dijual kembali. Nah, selanjutnya yaitu dari barang menarik ke lihat daftar barang. Nah, pada lihat daftar barang ini adalah mengecek beberapa barang yang masih tersedia gitu pada daftar barang itu sendiri. Yang selanjutnya, nah yang keempat pertama ada eh, barangnya. Nah, ini untuk mengatur barangnya. Nah, dari database barang yaitu ngecek itu dari harga stoknya. Nah, jadi sebelumnya itu eh, pilih barang dan juga gitu yang mau untuk utangnya. Nah, di sini juga ada potongan metode. Nah, gimana yang potongan metode ini adalah itu tuh bergantung pada pengambilan itu sendiri. Apakah mau pengambilannya ataupun ambil sendiri gitu. Nah, di tab 3 itu untuk pengajuan konfirmasi pengajuannya. Nah, pada konfirmasi itu langsung disimpan simpan ke pengajuannya. Nah, pada pengajuannya juga itu bakal simpan ke database pengajuannya itu sendiri dan juga pengajuannya. Nah, tapi kalau misalnya udah pengajuan tapi eh, tidak tidak jadi pengajuan pengajuannya. Nah, di sini tuh ada masalahnya. Nah, itu langsung dibatalkan saja dan tidak jadi. Lanjut, selanjutnya yaitu ya diakui level internal yaitu verifikasi pengajuannya. Nah, untuk kenapa harus ada verifikasi pengajuannya itu sudah dikarenakan apabila kadang ada suka yang scam ataupun ada yang tipu gitu. Nah, jadi intinya itu untuk tapi di sini data pengajuan terlebih dahulu terus di review pengajuannya dan juga verifikasi apakah masih ada atau tidak. Nah, di situ sudah dicek apakah itu pengajuannya sudah eh, ada atau tidaknya. Nah, si admin itu untuk menginput data-datanya. Nah, regulasi itu bakal terbitin nota utangnya masuk ke database utangnya dan juga bisa ada status dan juga stoknya. Nah, untuk ditolak itu pasti pasti update status. Nah, pasti update status itu bakal dikirimkan tanggalnya dan juga dikirimkan ke database aplikasinya itu sendiri. Selanjutnya yaitu kenapa itu pelunasan hutangnya. Nah, untuk pelunasan hutangnya itu si admin jual itu tuh bakal ngecekin gitu. Tak bisa tampilan daftar hutangnya. Nah, pas di situ kalian pilih hutang dan yang kadang ada yang dicicil, kadang ada yang mau lunas gitu. Nah, yang ketiga proses pembayaran. Nah, proses pembayarannya dicek apakah betul si pembayaran ini bakal masuk ke pembayaran ini si penjualnya itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu status lunas. Nah, kalau misalnya status lunas berarti itu tuh udah divalidasi ke oleh si penjualnya itu sendiri. Nah, setelah itu bakal masuk ke database. Nah, setelah validasi juga pasti masuk ke hutang gitu. Apakah masuk atau tidak. Nah, setelah masuk itu udah tercatat juga bisa bukti pembayarannya dan juga ini bakal kirim notifikasi ke si pelanggannya bahwa
ini tuh intinya bakal lunas gitu. Next, yang ketujuh adalah yang ketujuh adalah cetak laporan. Nah, pada cetak laporannya adalah bisa polisi laporan gitu. Nah, syaratnya dan jual itu bisa cetak, bisa pilih yang laporannya ya karena itu pasti jenis laporannya apa terus ambil datanya terus nanti lihat tuh laporannya nah di situ bisa ditampilkan apa dicetak gitu. Nah, selanjutnya itu lapor hutang pelunasan seperti admin ataupun punya. Nah, untuk sebelumnya itu data hutangnya itu diambil dari database hutang dan juga untuk pembayarannya diambil dari database pembayaran itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada IARGI dari pengenalan pengenalan. Nah, ini ada relasi antar entitas. Nah, penjual mengawasi barang dan mengawasi hutang. Nah, untuk pelanggan itu sendiri melakukan transaksi untuk memiliki hutang. Untuk barang produk yang dijual memiliki harga lebih tertentu. Nah, hutang ini adalah secara nominal hutang, tanggal dan status pelunasannya. Untuk pembayaran itu catatan riwayat cicilan ataupun pelunasan hutangnya. Yang kedua adalah relasinya atau kapitalitasnya. Untuk penjual itu satu penjual bisa mengelola banyak barang dan memverifikasi banyak hutang. Nah, untuk satu perusahaan dan bisa memiliki banyak catatan hutang. Nah, untuk barang itu sendiri itu banyak barang bisa ada di dalam banyak hutang yang dijembatani oleh tanggal hutang hutang. Nah, untuk hutang ini bisa memiliki satu catatan hutang tapi bisa dicicil beberapa kali. Yaitu itu normalisasi adalah UNF atau unmarked respon. Nah, inilah contohnya ini mencakup keseluruhan informasi mulai dari indikasi magang, data hutang, hingga rincian pembayaran dalam satu struktur tunggal. Jadi di sini tuh secara keseluruhan dan juga tidak di selanjutnya itu normalisasi data WNF. Nah, sebetulnya data telah masuk ke dalam formal tabel yang lebih teratur. Nah, jadi yang tabel sebelumnya itu masih eh, tidak teratur gitu. Nah, di sini juga identifikasi key ya, terdapat penggunaan komposisi key yang menggabungkan ID hutang yaitu PMBQ 1 dan ID pembayaran itu sebagai ID PMBQ 2 atau mengindikasi setiap baris secara unik. Nah, untuk berbasis data kedua yaitu pada tahap ini dilakukan penghapusan ketergantungan parsial dengan memecah tabel yang berdasarkan fungsionalitasnya membaginya tiga tabel utama yang pertama adalah tabel pelanggan yang kedua adalah tabel hutang yang ketiga adalah tabel pembayaran itu sendiri yang selanjutnya itu data 3 entry. Nah, inilah tahapan memastikan bahwa setiap atribut non kunci hanya bergantung pada kunci dan tidak ada ketergantungan transitif. Nah, untuk integrasi tentang hubungan antar label dipertegas dengan penggunaan perizinan key itu untuk menjaga integritas referensial. Nah, untuk masalah itu tabel itu menyimpan informasi statis pelanggan jadi sebagai dengan alamat dan kredit dan lain-lainnya. Lalu tabel utama itu mengaitkan transaksi dengan pelanggan melalui ID pelanggan atau koordinasinya. Nah, selanjutnya itu tabel pembayaran. Nah, ini tuh mengaitkan pembayaran dan hutang-hutang tertentu melalui ID hutang itu sebagai koordinasinya. Sekian presentasi yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.